Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang ada di manapun Anda berada, untuk session kali ini izinkanlah saya membuka acara. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada semua yang ada di sini, juga pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, mari kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita haturkan salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, pada episode kali ini kita semua sudah berkumpul. Di sini ada Gus Husen, ada Bapak Mami, juga ada Bapak Sulaiman, Om Doyok Gondrong, dan tidak asing lagi ini, tidak terekam oleh kamera, Bapak Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas, sedikit aja Gus ya, jangan lama-lama Gus. Perbanyak debatnya aja Gus. Kita akan membahas beberapa tema dan materi. Dari kesimpulan malam ini, yang kita perlu bahas adalah sejarah Ka'bah berdasarkan Al-Quran tafsir. Jadi nanti kita bahas apa-apa saja tentang Ka'bah dan bagaimana sejarah Ka'bah, bagaimana kelanjutan dari cerita Ka'bah. Mari kita ikuti diskusi pada malam hari ini. Nah, langsung saja Gus Husen memberikan keterangan dan penjelasan terkait dengan sejarah Ka'bah. Karena banyak rekan-rekan yang ada di rumah tempo hari menanyakan supaya ini dimuat di dalam video ini. Siapa tahu ada manfaatnya, dan semoga memang ada manfaatnya buat kita semua. Amin Allahumma amin. Amin. Langsung saja Gus, bagaimana ini Ka'bah? Sejarahnya dimulai dari mana? Jenengan terserah mau mengupas dari mana. Monggo langsung saja. Nanti dalam keterangannya Gus Husen, barangkali ada rekan-rekan di sini yang mau memberikan tambahan maupun pertanyaan, langsung aja bisa. Oke, monggo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini santai saja sambil ngopi-ngopi. Rokokan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Gus ya? Amit ya sih. Nggak apa-apa. Nggak buka Quran masalah ya. Karena nggak bisa mikir kalau nggak ngerokok. Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak sponsor. Yang penting ada manfaatnya. Ya. Tapi ini nerima sponsor atau enggak? Nerima sponsor. Iya. Jadi kalau ono sukun, ono itu kan agak apa-apa. Jadi Ka'bah itu begini. Di dalam Al-Quran itu di juz 4, ya kan, inna awwala baiti wudi'a linnas alladzi bi Bakkah. Jadi bangunan untuk peribadatan yang pertama kali dibuat oleh Allah itu adalah Ka'bah. Makanya kata-katanya struktur katanya itu adalah pakai pasif, wudi'a linnas, dibangun untuk manusia. Maka karena dibangun, ini by desain Allah. Bahasanya Pak Eko itu by desain Allah. Jadi ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah dari surga, itu kan menurut tafsir Munir itu, misalnya Marafati itu Nabi Adam itu diturunkan di India. Kalau Hawa itu tenggine Jeddah, dan ketemunya nanti di Arafah. Makanya Arafah jelas itu pertemuan. Hanya ada tugu itu disinyalir menurut sejarawan adalah tempat bertemunya Adam dan Hawa di Arafah, di tugu Arafah itu pasti. Makanya
awwala baitin mudialin nasilal lagi dibakar. Jadi pertama kali bangunan itu untuk beribadatan adalah di Mekah, Bakkah. Jadi bahasa Al-Quran itu Bakkah. Terus sampai pada akhirnya sampai zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu aslinya orang Babilonia. Babilonia itu sekarang masuknya Irak. Secara geografis itu wilayah itu masuknya Irak. Jadi ketika Nabi Ibrahim dan Sarah dan juga Hajar ini dalam satu keluarga ada 2 istri. Punya 2 istri. Yang pertama Nabi Ibrahim itu menikahi Sarah selama 6 tahun tidak punya anak. Tidak punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim diizinkan oleh Sarah untuk menikahi Hajar. Setelah menikah Hajar, pada akhirnya ini hamil. Hamil besar. Akhirnya kadang kecondongan suami ketika salah satu istrinya itu hamil, itu pasti ada kecondongan. Akhirnya ini terjadi cekcok atau bahasa itu konflik internal. Sampai pada akhirnya itu Sarah mengultimatum Nabi Ibrahim agar Hajar itu keluar dari keluarga itu. Makanya Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah untuk menghijrahkan Hajar. Padahal ketika itu Hajar itu hamil 9 bulan. Ya, dapat wahyu untuk hijrah ke Bakkah, ke Mekah itu tadi. Waktu itu masih gung lewang-lewung, Ka'bah itu belum ada penduduknya. Berarti bangunan Ka'bah sudah ada ya? Sudah ada. Dasarnya apa sudah ada? Dan bukan zaman Nabi Ibrahim, karena di satu itu kan wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Jadi Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu hanya meninggikan saja. Yarfa'u Ibrahim qawaida minal baiti wa Ismail. Meninggikan dari pondasi-pondasi. Kenapa qawaid? Karena Ka'bah itu tidak sakti. Artinya apa? Ketika kena banjir, ya dia kebanjiran, rusak juga. Makanya kata-katanya Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Jadi membangun pondasi, meninggikan pondasi yang sudah ada. Jadi Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk menghijrahkan Hajar. Akhirnya sampai sana, sampai Mekah. Hanya beberapa hari Nabi Ibrahim menaruh Hajar di sekitar Ka'bah. Kasih bekal. Akhirnya Nabi Ibrahim pamitan lagi ke Babil lagi, ke Babil lagi. Hajar tanya, Ibrahim, apa ini wahyu atau memang kehendak kamu saja? Ini wahyu. Nabi Ibrahim, kalau wahyu tinggalkan. Wahyu tinggalkan karena pasti saya akan dirawat oleh Allah. Itu yang disampaikan Hajar. Ketika dihijrahkan di situ. Akhirnya Nabi Ibrahim pulang lagi. Nah, ketika Hajar di situ sampai akhirnya melahirkan, perbekalan habis. Pada akhirnya dalam pencarian air itu kan di dekat Ka'bah ini kan ada Bukit Safa dan Marwah. Maka ini bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Ini artinya sa'i. Sa'i itu artinya berusaha. Hajar berusaha bolak-balik antara Safa dan Marwah.
Makanya ketika ada usaha maka ada hasil. Hasilnya yaitu ketika Nabi Ismail yang ditaruh kan ditaruh terus Hajar mondar-mandir. Nah, dari injakan kaki Ismail ini keluarlah yang namanya Zamzam. Zami kumpul akhirnya itu kumpul terus. Akhirnya namanya Zamzam. Akhirnya ini jadi untuk mengingat perjuangan daripada Hajar, ini akhirnya jadi syariat yang namanya syariat haji itu masuk dalam rukun haji. Ya, itu Ibrahim di sana. Akhirnya sampai pada akhirnya Ismail ini besar, dan ada suku dari Yaman ingin pindah hijrah ke Sam, itu lewat Ka'bah. Sebenarnya suku Jurhum ini mau berhijrah ke Yaman, ke Sam. Suku dari Jurhum dari Yaman mau hijrah ke Sam, lewat situ ada Hajar di situ sama Ismail, dan di situ ada airnya. Makanya mereka minta izin kepada Hajar untuk bertempat tinggal di sana. Sampai pada akhirnya istri Nabi Ismail ini akhirnya orang Jurhum dari Yaman. Itulah kehendak Allah ketika membuat Mekah ini jadi ramai, itu karena juga kedatangan dari Jurhum itu. Terus Nabi Ibrahim suatu kali kesini lagi ketika Ismail sudah mulai agak besar. Makanya di situ ada makam Ibrahim, ada hijir Ismail. Terlepas dari sini, kenapa hanya batu saja itu diabadikan oleh Allah? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Makam Ibrahim itu disebut dalam Al-Quran. Karena begini, secara dari dzurriyyah bahwa seorang nabi dan rasul itu dzurriyyatan ba'da minta, semuanya adalah turunan rasul, semuanya adalah turunan nabi. Jadi nggak ada yang nabi atau rasul itu mustakil, tidak dari jalur yang sama, itu tidak ada. Jadi semuanya pasti ada keterkaitan. Makanya orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu sudah pede karena disebutkan dalam Taurat, disebutkan dalam Injil bahwa nanti ada nabi akhir zaman. Nabi Isa sendiri, Isa bin Maryam ya bani Israil ini Rasulullah alaikum musaddiqan lima baina yadayhi min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa sendiri itu juga mengatakan di dalam Al-Quran bahwa nanti pengganti saya, nabi setelah saya itu namanya Ahmad. Tapi Allah tidak menyebutkan dari mana asalnya sukunya. Nah, orang Israel, orang Yahudi itu sudah pede bahwa pasti nabi akhir zaman itu dari ras mereka, karena sudah terbukti dalam sejarah itu memang Allah itu memang banyak menjadikan dari orang-orang Israel itu para nabi. Nah, ras Israel ini, di Israel itu jadi agak berkembang sedikit. Israel itu aslinya Isra, itu artinya abdun. El itu elah. Israel itu adalah julukan daripada Nabi Yakub. Di Israel itu artinya Abdullah, julukan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub niku putrane Nabi Ishak. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ibrahim juga dari Hajar mempunyai anak Ismail.
dari Sarah mempunyai putra Ishak. Jadi Ismail setelah lahir 6 tahun baru Ishak lahir. Makanya Ismail dan Nabi Ishak itu terpaut 6 tahun. Akhirnya Ishak, dari Ishak ini nanti mempunyai putra yang namanya Nabi Yakub. Yakub julukannya Israel. Nabi Israel atau Nabi Yakub ini mempunyai anak 12. Dalam Al-Quran wa idistas Musa itu min husnata asyrata aina. Husnata asyrata aina. Jadi 12. Itu pancuran ada 12. Itu menunjukkan daripada putra-putra dari Nabi Yakub atau Israel. Di antara anak yang jadi nabi itu Nabi Yusuf. Terus ada Benyamin. Salah satunya Yahuda. Yahuda ini pada akhirnya menjadi klan, menjadi nasab dan menjadi sebuah agama. Nama sebuah agama. Hanya zuriyah Nabi zuriyah Yahuda ini mengkhususkan diri pada akhirnya menjadi Yahudi itu. Yang 11 tadi itu jadi klan Israel secara umum. Makanya Yahudi pasti Israel, tapi Israel belum tentu Yahudi. Kenapa? Karena ini lebih eksklusif, tidak inklusif. Dia lebih pada menikah dari turunannya sendiri ya, lebih eksklusif. Dari sini ini memang banyak diturunkan para nabi. Jadi Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, Daud, Nabi Yahya. Itu semuanya dari zuriyah Israel, dari zuriyah Nabi Yakub itu. Makanya ketika terjadi perangan diperangi oleh Romawi dan segala macam, akhirnya ini pada akhirnya klan daripada orang Yahudi, Nasrani di Palestina itu termasuk juga ke Madinah. Yang akhirnya ada namanya suku Nadir dan Quraidah yang ada di Madinah, orang Yahudi dan Nasrani di Madinah. Itu. Nah, karena banyaknya nabi dan rasul dari klan Israel ini, maka mereka mempunyai iktikad, mempunyai keyakinan bahwa nanti Nabi akhir zaman pasti dari mereka. Karena apa? Mereka sudah punya peradaban, sudah punya kitab, sudah punya agama samawi dan segala macam. Sedangkan di Mekah ini tidak dari peradabannya itu lemah karena memang daerah yang tandus. Yang berperadaban, punya peradaban itu di daerah Sam. Jadi mereka peradabannya di sini, Nabi para Rasul dan Nabi. Maka mereka menantikan bahwa Nabi dan Rasul nanti pasti dari itu. Ternyata ini Nabi dan Rasul kan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad itu kok tidak dari klan mereka, tidak dari klan mereka, tapi dari klan Ismail, orang Quraisy. Makanya manansakh min ayat walan tardu angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millahum. Mereka mempunyai kebencian tersendiri, kecewa karena mereka sudah menanti-nantikan Nabi terbaik, Nabi akhir zaman itu kok tidak dari kalangan mereka, malah dari orang Quraisy yang notabene tidak diperhitungkan pada waktu itu karena terbelakangan dan lain. Itu. Kembali kepada sini Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim di sini ada makanya tadi saya bilang bahwa alasan kenapa makom Ibrahim kok diabadikan dalam Al-Quran, padahal itu hanya sebuah
bekas pijakan dari Nabi Ibrahim. Itu bahwa Allah itu ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah dzurriyyah Ibrahim. Dan dzurriyyah Ibrahim. Di situ loh ada makam Ibrahim, ada Hijr Ismail, nenek moyangnya sama. Jadi Abraham itu dari. Makanya nama Ibrahim itu paling diakui di agama-agama Islam karena semuanya masih merujuk ke sana. Jadi untuk menunjukkan, untuk mengkanter orang-orang Yahudi Nasrani bahwa Nabi Muhammad meskipun orang Quraisy juga dzurriyyah daripada Ismail. Karena di dalam perjanji itu kan dijelaskan sampai Adnan. Nah Adnan ini bila Roibin gurunya Ismail. Nah, kalau sampai Adnan itu jelas, tapi kalau maksudnya jelas by name-nya. Tapi sampai Adnan, sampai Nabi Ismail ini meskipun tidak ragu, cuma by name-nya yang mungkin ada khilafiyah. Hanya by name-nya saja. Jadi itu adalah untuk mengkantor omongan Sang Nasrani bahwa Muhammad itu tidak turunan Nabi, maka tidak bisa jadi Nabi. Kan logikanya kan begitu. Kayak makanya adanya makam Ibrahim, adanya itu untuk menunjukkan itu. Ya. Dulu kenapa di melingkar? Jadi makam sini kan makam Ibrahim yang akan ditutupi. Sini ada Hijr Ismail yang melingkar karena menurut sejarah. Jadi yang lurus itu rukun Yamani sama yang ada itunya Hajar Aswadnya itu. Yang sininya itu menurut para sejarawan itu justru agak melengkung gini. Jadi Ka'bah itu tidak murabba awalnya. Makanya Hijr Ismail kan melengkung kayak gini. Karena yang bagian sini itu sebenarnya agak melengkung. Nah, itu. Kenapa Hijr Ismail itu? Kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu situ ketika habis membangun Ka'bah yarfa'u Ibrahimul qawaid, di antaranya doa di juz 14. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'ain inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat. Jadi itu yang menunjukkan, doa itu yang menunjukkan juga bahwa Nabi Muhammad itu adalah dzurriyyah Ibrahim. Dan sangat dekat agama Islam itu dengan Ibrahim. Karena di Al-Quran sendiri juga ajaran Islam itu adalah millata abikum Ibrahim. Millah Ibrahim. Millata Ibrahim. Millata Ibrahim Hanifah. Jadi agama Islam itu adalah millah agama Ibrahim yang lurus. Makanya di dalam sholat saja untuk mendekatkan kenapa misalnya di dalam sholat itu kok sholawatnya itu sampai sholawat Ibrahimiyah, kenapa tidak sholawat yang lain? Itu menunjukkan kedekatan daripada Nabi Muhammad dengan Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu diakui oleh semua agama Islam karena semuanya mesti merujuk ke sana. Ya kan, sampai diarani agama bapak tauhid itu. Ini askantu. Saya potong sebentar. Ya. Kalau menurut cerita itu sebenarnya pendirian Ka'bah itu mulai sejak zaman kapan? Jadi di dalam Al-Quran itu kan awwala baitin wudi'a. Ini tadi saya jelaskan bahwa Ka'bah itu adalah awal pertama kali bangunan peribadatan yang dibangun oleh Allah. Itu kira-kira makanya wudi'a linnas. Jadi yang kalau wudi'a itu kan kata pasif voice atau majhul. Wudi'a linnas, dibangunkan oleh Allah untuk manusia. Jadi ketika Nabi Adam turun sudah ada. Sebelum Adam turun bahkan sebelum Nabi Adam turun sudah ada. Sudah ada. Karena wudi'a linnas. tujuannya. Jadi Allah tidak menyebutkan siapa yang membangun manusia, tapi jadi sampai saat ini masih misterius ya.
Iya, tapi yang karena jelas sebelum Nabi Adam turun sudah ada iya, keberadaan karena Ka'bah. kata-katanya itu wudi ada itu Hmm. posisi dibangun oleh Allah linnas. Jadi itu menunjukkan askan tumin dzurriyyati. Gusti anak sebagian anak turunan saya di min dzurriyyati biwadin. Saya titipkan jenengan anak sebagian. Kalau sebagian itu karena kan dari dzurriyyah Ismail. Karena dzurriyyah yang dari Nabi yang dari Ishak itu sebagian berada di daratan Palestina di Sam. Ya, makanya min dzurriyyati, min itu litabid dalam bahasa nahwu itu kan menunjukkan makna separuh, sebagian. Makanya min dzurriyyati, sebagian dari dzurriyyah saya. Biwadin, wadin itu cekungan. Wadin. Nah, makanya Ka'bah itu kan di dalam sebuah cekungan, di sini perbukitan. Makanya sering kena banjir itu kan maklum mau ngene cekungan. Dan di sini ada sumber besar, ada Zam-Zam, ya maklum mau ngene daratan paling terendah. Menurut Biwadin ghairi dzar'in. terus yang itu Gus, pada salah satu sudutnya kan ada batu yang disebut Hajar Aswad. Itu berarti ya sudah ada. Kalau Hajar Aswad itu menurut sejarawan itu memang batu dari surga. Sudah ada Sudah juga ada. sebelum Nabi Adam pun ya. Iya, karena gini, saya sudah lepas dari zaman Ibrahim ya. Iya. Ini, sekarang saya singkat saja. Zaman Kanjeng Nabi, zaman Rasulullah, ketika umur 35 tahun, sebelum jadi Nabi. Kanjeng Nabi kan umur 40 tahun. Iya. Jadi Nabi. Itu Ka'bah rusak, habis banjir, habis apa? Itu Ka'bah itu mau roboh. Ka'bah itu mau roboh. Akhirnya ada yang namanya Walid bin Mughirah al-Makhzumi. Nah, itu orang tua daripada Khalid bin Walid. Nah, itu Walid bin Mughirah al-Makhzumi, orang Makhzum dari Bani Makhzum. Itu belum ada Islam, Kanjeng Nabi belum diutus. Nah, itu menginisiasi bahwa Ka'bah ini harus dibangun ulang karena ini mau roboh. Orang-orang Quraisy yang notabene pemenjara Ka'bah itu tidak mau untuk merobohkan ini. Untuk merobohkan karena dibangun kan harus dirobohkan dulu. Nah, karena mereka masih mengingat kejadian ketika Raja Abraha ketika mau merobohkan Ka'bah itu kan di Bayram Ababil itu. Dalam Tarakai Bapak Sabil Fil itu. Pada zaman apa itu Gus? Iya, itu kan zaman kelahiran Kanjeng Nabi. Itu Pak Abraha itu terjadinya 55 hari sebelum Kanjeng Nabi lahir. Kejadian itu dulu, baru hampir 2 bulan kemudian Kanjeng Nabi lahir. Makanya Kanjeng Nabi lahir itu disebut dengan tahun gajah karena dulu itu tidak ada tahunnya, tapi nama bulan sudah ada. Katanya karena ada pasukan gajah itu Gus. Iya lah ya, hanya sebagai penanda. Misalnya dulu Pak Mami, misalnya orang tuanya Pak Mami misalnya menandai kapan tepatnya Pak Mami lahir. Ini kadang orang dulu ini hanya pertontonan saja. Itu kan tidak ingat tahunnya. Pokok ele awong biyen iku tak tandurno eko lho, tak tandurno eko. Wis pokoke iku Karena kira-kira zaman segitu belum ada teknologi seperti sekarang. iya. sekarang bisa Nah, disimpan di Excel, iya. disimpan di data. Adanya mulai ada tahun istilah Hijriah itu kan zamannya Umar bin Khattab itu. Nah, itu mulai ada kalender Hijriah itu. Nah, itu mulai zaman Umar bin Khattab. Terus jadi Walid bin Mughirah ini itu mengajak orang-orang Quraisy untuk merobohkan Ka'bah karena mau dibangun ulang. Orang-orang udah nggak berani karena mengingat waktu dulu itu ketika
ketika orang itu merobohkan Ka'bah itu langsung bala bencana ada. ada bencana langsung. Makanya Berarti sebelum zamannya umat Islam, Nabi Muhammad itu juga dipakai tempat peribadatan ya Gus? iya, karena gini, Nah, makanya agama apa Gus yang beribadat? makanya manasik haji itu adalah sebuah syariat yang bukan hanya pasca Islam, tapi sebelumnya itu sudah ada. Cuma ada penyempurnaan di bacaan. Misalnya tawaf saja orang dulu itu kan telanjang. Oh, berarti Diceritakan sebelum bahwa dulu Nabi itu Muhammad juga sudah ada sudah ada. kegiatan tawaf ya? Iya. Makanya Kanjeng Nabi itu awal mula dia memviralkan Islam itu ketika menunggu momen bulan haji. Karena sama dari orang-orang di sekitar wilayah Jazirah Arab itu setiap bulan Dzulhijjah itu ke sana. Berkumpulnya orang dari Kumpulnya orang sana penduduk. itu jadi memviralkan itu. Makanya orang suku Aus dan Khazraj yang nantinya jadi orang Ansor itu tahunya ya awalnya dari apa? Dari haji itu ketika apa? Sebelum Islam. Nah, Sebelum Nabi Muhammad maksudnya. apa? Sebelum- Sebelum Kanjeng Nabi apa? Ah, Jadi manasik haji itu sudah ada. Jadi ada apa? Misalnya ritual tawaf, sa'i itu sudah ada. Sebelum Kanjeng Nabi lahir. berarti Karena di dalam syariat Islam banyak yang warisan dari sebelumnya. Cuma ada penyempurnaan. Misalnya begini, orang Arab itu jadi Arab itu setiap kali misalnya mereka lahirnya anak itu disembelihkan onta, disembelihkan kambing gitu. Tapi ya mungkin atas nama Hubal, atas nama Lata, Oh, Uzza. berhala Tapi Kiko. akhirnya ada Islam disempurnakanlah bahwa harus madzukrasmullahi alaihi, bahwa harus menyebut nama Allah. Itu Berarti diislamisasi lah bahasanya. oh begitu. Berarti Ka'bah sendiri itu menjadi tempat peribadatan, tempat persembahan juga ya Gus? Iya, gini. Kan dalam cerita ada banyak berhala yang berada di sekitar itu Iya. dalam cerita. Di dalam Jadi Ka'bah. kalau boleh saya panjangkan begini. Jadi Zuriyah Ismail ini kan awalnya kan agama Samawi. Nah, tapi nanti ada tokoh yang namanya Amir bin Lu'ay al-Khuzai dari Bani Khazraj. Itu orang Mekah, pemimpin Mekah itu. Terus dia itu sering berkelana sampai ke Sam. Dan Sam ini waktu itu penyembahan berhala itu lagi marak di sana. Lho ngono kok ono apa padahal agama Samawi, tapi kok ada berhala. Nah, ini akhirnya mereka Amir bin Lu'ay ini punya inisiasi untuk mengambil ini berhala yang terbaik waktu itu namanya Hubal. Ini asal usul Hubal ini. Asal usul Hubal. Makanya tadi Pak Mami juga pertanyaan seperti itu. Iya. Kenapa kok bisa hilang? Jadi ini Amir bin Lu'ay al-Khuzai ini pada akhirnya membawa dari Sam sebuah berhala yang namanya Hubal itu ditaruh di sebelah Ka'bah dan dijadikan sesembahan seperti yang ada di sini. Dan itu ini pemimpin Arab waktu itu Amir bin Lu'ay al-Khuzai ini pemimpin Arab. Ini ditaruh di sebelah Ka'bah. Yang paling terbesar itu namanya Hubal di sebelah Ka'bah. Nah, pada waktu itu orang-orang sama ke Ka'bah ketika bulan Dzulhijjah itu dikira itu ajaran itu benar. Padahal ini bawaan dari Amir bin Lu'ay ini. Nah, akhirnya kan ini menyebar kemana-mana dan sampai 3 abad. Sampai 3 abad. Ini sudah menyebar kemana-mana. Tapi ada zuriat dari Ismail yang masih mempertahankan. Nah, sampai pada akhirnya zaman Qusay. Nah, Qusay ini akhirnya yang bisa menghabisi ajaran Lu'ay ini. Tapi karena sudah
sudah meluas, kan tetap, apalagi bukan nabi ya, tetap masih tidak bisa. Dia tidak membawa risalah kenabian, ya cuma mengikis gitu aja dari ajaran itu. Nah inilah mulai kusoi ini kan baik Kanjeng Nabi. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusoi. Kusoi ini juga nanti yang pada akhirnya menurunkan Sayyidah Khadijah juga dari Kusoi. Jadi Kusoi ini yang pertama kali dia pendiri Darun Nadwa. Termasuk diantara itu Kusoi. Jadi Mbak Kanjeng Nabi sing termasuk mulai pengaruh besar ya di Kusoi ini. Akhirnya dari mulai Abdul Manaf, itu sampai pada akhirnya zaman Kanjeng Nabi. Terus kembali kepada pembangunan tadi. Jadi ini takut, orang-orang Quraisy takut. Sampai Walid itu bilang gini, kalau orang itu niatnya baik, maka tidak akan disiksa oleh Allah, meskipun merobohkan Ka'bah. Meskipun merobohkan Ka'bah. Tapi merobohkan kan ada tujuannya. Iya, tujuannya baik. Nah, jadi jenis orang Quraisy, kita tunggu besok. Kalau kita ini tidak disiksa oleh Allah, maka kita teruskan besok. Karena di dalam surat Alam Taro itu adalah live, kejadian itu live. Jadi Allah mengutus Toron Ababil itu live. Jadi orang-orang melihat di atas bukit itu kan sama Abu Thalib kan sudah biarkan Ka'bah diserang nggak apa-apa, kita bersembunyi di bukit-bukit itu. Kita lihat apa yang akan diperbuat oleh Allah ketika rumahnya mau dihancurkan. Kita lihat. Bahasanya live streaming gitu. Live streaming. Makanya Alam Taro. Banyak menyaksikan. Apakah kamu tidak melihat? Taro. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa yang diperbuat Allah terhadap ashabil fil. Jadi orang Quraisy juga kita tunggu sampai besok. Ini kita pugar sampai besok, kalau kita disiksa kita teruskan. Nah, itu perannya Walid di situ. Walid bin Mughirah. Nah, ini akhirnya kok tidak ada masalah, akhirnya dilanjutkan. Dan meskipun sebelum Islam itu kan Kanjeng Nabi masuk umur 35, itu sudah begini. Ini makanya nanti ada perbedaan ukuran Ka'bah. Ini yang nanti yang menjadi ada permasalahan politik kan. Jadi karena waktu itu orang-orang Quraisy sudah, karena Ka'bah ini kan sudah dianggap suci, bangunan Allah, Baitullah yang suci. Nah, ketika dibugar itu, orang Quraisy sudah begini, jangan sampai harta yang tidak halal dibangun di Ka'bah. Jadi carikan yang benar-benar suci untuk membangun Ka'bah. Nah, akhirnya hanya harta suci dengan seadanya. Ini akhirnya Ka'bah ini menjadi lebih sempit. Akhirnya berkurang dari luasnya berkurang. Karena kurangnya biaya itu nih. Iya, karena kurangnya biaya dan karena orang Quraisy karena sudah menganggap Ka'bah ini adalah bangunan suci, jangan sampai dinodai dengan mungkin dari batu-batuan yang tidak halal. Makanya akhirnya menyempit. Itu dari Nabi sendiri pada Aisyah, seandainya saya ketika saya pugar Ka'bah itu tidak menjadikan konflik di antara para umat, maka saya akan membangun kembali Ka'bah sesuai dengan ukurannya. Tapi karena mengingat bahwa ini kira-kira nanti akan dibangun ulang ini, umat akan goyah, maka dibiarkan seperti itu oleh Rasulullah. Nah, ini nanti akan jadi, itu kan disampaikan ke Aisyah, nanti jadi di berikutnya nanti akan dibangun oleh Abdullah bin Zubair sesuai dengan ini. Nah, setelah itu dibangun oleh Walid beserta orang Quraisy, tidak ada masalah sampai Kanjeng Nabi
Nabi diutus tidak ada perubahan di situ. Sampai pada ada perubahan lagi ketika setelah pasca Khulafaur Rasyidin. Itu ketika Abdullah bin Zubair itu punya kekuasaan di Mekah. Abdullah bin Zubair ini kan anaknya Zubair, namanya jenenge namanya Awam. Ya. Ibunya Abdullah bin Zubair itu adalah Asma binti Abu Bakar, saudaranya Aisyah. Putrinya Abu Bakar, saudaranya Aisyah. Ini kan Abdullah bin Zubair itu ponakannya Aisyah. Tahu hadis dari Aisyah bahwa Kanjeng Nabi itu pernah mengatakan itu. Dia punya kekuasaan waktu itu di Mekah. Akhirnya dirombak sesuai dawuh Kanjeng Nabi dari Aisyah itu. Dirombak, dibesarkan sesuai dawuh Kanjeng Nabi. Nah, kekuasaan Abdullah bin Zubair itu sebentar. Pada akhirnya Hajjaj bin Yusuf, panglima daripada Yazid dari dinasti Umayyah, akhirnya ini memerangi Abdullah bin Zubair. Berikut juga Ka'bah, Ka'bahnya juga dihancurkan juga. Karena apa? Dia memprovokasi Yazid bahwa Abdullah bin Zubair itu merubah Ka'bah. Pada akhirnya Yazid juga memerintah Hajjaj untuk bangunan atau ukuran Ka'bah sesuai dengan ketika Kanjeng Nabi ada. Padahal Kanjeng Nabi ini dawuh pada Aisyah, seandainya nantinya tidak dilakukan terjadi konflik, ini akan dibangun. Nah, tapi karena sudah dibangun seperti itu, ini pada akhirnya rajanya itu juga menyesal kenapa kok dibangun ulang. Jadi yang terakhir Ka'bah itu sesuai dengan bangunan Hajjaj itu dari dinasti Umayyah. Pada akhirnya ketika zaman Khulafaur Rasyidin dari dinasti Umayyah kan ganti dinasti Abbasiyah. Itu kalau tahu hadis itu Khalifah Harun ar-Rasyid itu punya inisiatif mau mengembalikan Ka'bah seperti yang terjadi ketika Abdullah bin Zubair ukurannya. Karena ukurannya itu 30 dirok. 30 dirok itu kira-kira 15 meter. Nah, tingginya itu 22 dirok, berarti kira-kira 11 meter. Itu langsung dari Nabi nggak sebenarnya? Iya, maksudnya itu ukuran standarisasi Ka'bah itu seperti itu. Nggak tahu itu yang sekarang atau yang dulu. Kalau yang sekarang itu informasinya sekitar 13 meter sekian sampai 14 meter sekian. Lebih tinggi ya. Enggak, untuk panjang lebarnya. Karena memang nggak siku, Pak. Untuk Ka'bah itu ada yang 12, berapa, Iya. ada yang 13. Tapi yang di kitab-kitab itu ukuran Ka'bah itu segitu. Jadi salah satu diraan luasnya itu. Murabba'nya itu loh, rebusnya itu. Tingginya itu 22 dirok. Dirok itu kan kayak segini nih. Kira-kira setengah meter itu. Cepat ya. Jadi sak depoe ukuran normal. Ukuran Indonesia. Kan beda tangannya orang Indonesia dengan orang sana ya. Lebih Satu dirok itu berapa, Gus? Sak depone wong Indonesia. Kalau depo kan gini. Enggak, depo iki lho, sak depo ini. Oh, depo itu berarti satu lengan. Iya. Orang Arab. Sak depo saya pikir gini. Ternyata cuman saat depan bisa bau. Sak oh, depo dari lengan ke sini. sak depo ukuran wong Indonesia. Nah, iya, tapi ukuran depo itu dari sini ke sini. Iya, dirok ya, sak dirok. Asumsi saya sebelum ini tadi, sebelum Depo kesempatan ini sak depo itu mini. ya. Enggak. Enggak, sak depo depo itu sak satu dirok lengan. ya ini. Hmm. Ya kira-kira kan setengah meter ya. Lebih, Gus, kalau gitu. Hah? Lebih kalau Lebih ya? 1,5 meter itu segini, berarti satu lengan kan sekitar 70. 80 70.
nek wong Arab itu sakmene. Oh, menurut Arab tafsirnya sakmene gitu. ya. Arab itu sakmene, Oh, tapi Indonesia kan sakmene. Tubuhnya kan lebih orang tinggi, lebih orang Hirok yang dimaksud untuk Ya ukuran Arab sakmene. Ya, oh, berarti Arab kan dari lebih itu. siku sampai Ya. sini. Iya, Arab. Indonesia ya orang sakmene. Indonesia saja satu depan. Karena dulu itu belum ada orang matematika itu. Belum ada meteran. Belum ada satu statistik meter juga. didefinisikan sekian itu Iya. ya. Belum ada statistik juga. Belum ada statistik juga. Jadi kesimpulannya kan Nah. hiroknya orang sana sama orang sini Iya kan nggak sama. nggak sama. Ya selain itu kan orang Arab zaman sekarang dengan dulu juga mungkin berbeda Gus. Ya tetap nggak sama juga. Lebih tinggi dulu. Jadi ada akhirnya zaman Khulafaur Rasyidin ini apa zaman Khalifah Harun ar-Rasyid itu kan khalifah terbesar dari dinasti Abbasiyah. Itu berinisiatif mau mengembalikan lagi ketika zaman Nabi dan juga seperti yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair karena berdasarkan hadis dari Aisyah tadi. Nah, Khalifah Harun ar-Rasyid ini orangnya agamis, ulama sebenarnya dia bukan hanya raja tapi juga ulama. Matur nanggone Malik bin Anas. Malik bin Anas ini akhirnya menjadi Imam Maliki. Imam Malik. Nah, ulamanya waktu zaman Harun ar-Rasyid. Matur mau mengembalikan ini. Sama apa? Imam Malik jangan apa Ka'bah itu dijadikan politisasi. Nanti kalau kamu bangun, ini setiap nanti berganti pemimpin bisa juga nanti ini dirubah lagi dan menghilangkan kehormatan Ka'bah dan kewibawaan Ka'bah. Itu Terus, katanya Imam Malik ke Malik bin Anas kepada Harun ar-Rasyid yang mau punya inisiasi untuk mengembalikan itu. Pada akhirnya Harun ar-Rasyid diberi fatwa itu nggak berani. Akhirnya sampai sekarang ya hajat ini. ukuran yang sampai sekarang itu. Ya, makanya karena kalau haji, makanya ada tadi kalau orang yang ikhtiyat ya hati-hati itu kan tidak boleh ketika orang tawaf itu terlalu mepet menyentuh. sandarwan ini loh dari itu. Ereng-erengannya itu ya. Iya, ereng-erengannya itu. Itu bagian dari Bagi- Ka'bah. Ya, karena apa idealnya namanya mengelilingi. Mengelilingi. Kalau misalnya terlalu mepet dan ini nanti pada akhirnya orang dia terlalu hati-hati ini dihukumi dalam kan berarti tidak mengelilingi namanya. Ya, Berjalan di dalam. di dalam ya ya. Makanya Sedangkan tawaf itu definisinya Dengan- mengelilingi. Dengan versi yang ukuran Nabi. Ukuran sekarang. sekarang. Iya. Makanya dalam Kan manasik sudah dari Abdullah bin Zubair kan sudah dihancurkan sama hajat Iya, tadi. aku kan Gus belum pernah haji soalnya. Jadi nggak tahu. makanya kesana. dalam manasik haji dulu setiap narasumber menyampaikan materinya itu Hmm. setiap kita tawaf Iya. itu jangan sampai Terlalu menyentuh mepet. enggak bukan hanya mepet Sabaran. Gus. Pokoknya ketika tawaf itu jangan menyentuh Ka'bah. Hmm. Lah yang ereng-erengannya bawah itu Ya, memang sadarwan bagian namanya. dari Ka'bah. Apa sadarwan ya? Iya. Nah itu nggak boleh disentuh. Hmm. Kalau itu katanya nggak sah Itu tawafnya. ikhtiyatnya fikih kan gitu. Jadi, Karena itu loh definisinya kan tawaf itu mengelilingi. jadi adanya COVID ini hikmahnya banyak. Gus. Apa? Kalau dulu orang kan berjubel ingin mepet-mepet. Kalau mepet itu gini Pak, kalau berjubel itu setelah rangkaian tawaf selesai Iya. baru mendekat Mereka menempel. mendekat, ingin Nah, gitu, mencium atau mencium. apa. Nah itu ternyata seperti itu. Itu ya ikhtiyatnya. Ikhtiyatnya fikih, Oh, fikih. iya, ya. iya. Ikhtiyatnya fikih. Boleh Tapi tanya ke sini. tapi nek wong gak ngerti darah apa doae. Jadi Maksudnya- nggak tahu itu hukumnya yo aman Ya, Gus. nggak apa-apa, ya kan? Apa-apa. Gak ngerti. Iya. Iya, Mas Doya gimana? Ya ini kan kita sebagai umat muslim kan kita kan menjalankan sholat satu lima waktu. Iya. Kenapa itu harus kita menghadap Ka'bah? Hmm. Bukan alasan yang Iya itu ada nggak Gus Jadi di gini. Al-Quran perintah. Kanjeng Nabi itu Solo. ketika apa masih di Mekah disinyalir Kanjeng Nabi itu sudah mulai sholat ketika apa bahkan sebelum itu apa jadi Nabi. Makanya ketika tapi Sarangono pas baiatnya Nabi ya. apa baiatnya di apa di syariatkannya apa Sholat. sholat
Itu kan ketika Isra Mi'raj. Ya. Itu awalnya Kanjeng Nabi itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini kenapa Gus? Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Masjid awalnya Awalnya. Jadi menghadap ke sana. menghadap ke Kiblatnya. sana, Baitul Maqdis. Makanya menurut para sejarawan itu Kanjeng Nabi kan itu sampai hijrah di Madinah. Masih sholatnya masih menghadap ke sana. Jadi ada menurut para sejarawan kira-kira 17 bulan atau 16 bulan Setelah Kanjeng Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. ya. Sampai pada akhirnya Ya. ini juz 2 awal juz 2 itu kan qad naro taqallu wajhika fis sama. Kanjeng Nabi itu sering berdoa kepada Allah agar menghadapnya sholat itu dirubah. Qad naro taqallu, Kanjeng Nabi sering berdoa wajhika fis sama. Akhirnya falanuwal liyan naga kiblatan tarboh. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itu terjadi ketika Kanjeng Nabi tenggene daerah Kiblatan. Makanya di sana di Masjid Kiblatan makanya namanya Kiblatain, dua kiblat. Kiblatnya dua. Nah, itu menurut ulama sejarah itu ada yang mengatakan itu pas waktu ketika sholat itu, ada juga yang mengatakan sholat asar. Pokoknya itu sholat siang yang 4 rakaat. Oh gitu. Bisa Jadi- zuhur, bisa asar. Nah, jadi 2 rakaat, Belum ada catatan data Ya. statistik itu Ya. tadi. 2 rakaat itu menghadap Ke Palestina itu tadi. Palestina. Sudah. Tapi ketika fawal liwajhaka Masjidil Haram mendapat wahyu Ketika untuk pas, dirubah itu, pas jadi sholat 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang kedua itu sudah menghadap ke Ka'bah. Muter ya. jadi langsung muter. Mutar ya. Makanya Kiblatan itu kan Di berdua. dua imam. Sama juga sama. Dan itu 100% itu berubahnya. Ya. Tapi masih diabadikan itu. Iya, iya. Masih Sejarah. diabadikan. Nah, Makanya bagi jamaah yang bisa ziarah ke sana bisa menikmati kan itu Kanjeng Nabi sering saksi di hidup. ya, Kanjeng Nabi kan sering dibully Allah. Islam itu apa? Masih mengekor pada agama Yahudi Nasrani. Menghadapnya ke sana. Tapi ketika dirubah pun juga sama. Allah, iku Muhammad itu kangen apa jenenge Mekah. Apa jenenge kiblatnya dirubah maneh. Ini asli berdasarkan wahyu. Bahwa lebih baik ya kan. Dan itu tidak sesakral yang bahwa orang itu misalnya harus menghadap kulon, enggak, karena itu hanya sekedar untuk menyamakan. Monggo Pak Zainal, Pak Nari sekedar. Kalau asumsi madhep ngulon sepertinya kurang tepat, Gus. Karena saya juga sendiri pernah sholat madhep ngetan, madhep ngidul. Nah, Mundur. Ya, ketika di sana iya. Mundur. kadang di mana saja. kita ada di sisi timur Nah, Ka'bah, berarti kita menghadap ke barat. Ya, Ketika kita ada di sisi utara, kita menghadap ke selatan. Maksudnya Arah, ini ya. saya berbicara ini biar secara teolog. Mm-mm. Jangan sampai ada tudingan bahwa menghadapnya Ka'bah itu menyembah Ka'bah. bukan. Karena serangannya orang non itu. Oh, gitu. Nah, sama aja katanya mengkanter orang-orang itu menyembah itu patung, menyembah Yesus. Kita menyembah batu. Ternyata orang juga ketika sana perayaan ngambung batu, aswad. Ini juga arah Ka'bah sama saja. Cuman arah Menyamakan. Iya, menghadapnya ini aja ya. untuk menyamakan arah dan Iya, biar apa ya namanya, banyak persamaan gitu. satu dunia ini terlihat kompak mungkin. Iya, jadi tidak maksud daripada tujuan itu sholat itu sendiri. Karena semuanya pasti menyembahnya pada Allah, Iya. tidak pada Makanya batu ini. dalam niat sholat itu mustaqbilal kiblati, tidak mustaqbilal Makanya qurani. jadi Sayyidina Umar itu sampai ketika mau mencium Hajar Aswad itu bilang begini sama Hajar Aswad, seandainya
Bukan. Saya tidak melihat Rasul mencium kamu. Saya tidak sudi untuk mencium kamu. Itu karena apa ya sebenarnya? Ini yang kita Ketauhidan. takutnya. Takutnya nanti umat juga tauhidnya Ikut-ikutan, rusak ya. ketika ini. Ya, penanaman tauhid. Ya. Nah, dibilang Sayyidina Umar juga kan dia itu orang pinter. Dia nggak gampang apa itu terpengaruh karena dia di belakang Rasulullah. Dia tahu Rasulullah mencium Hajar Aswad daripada aku kok keliru, aku gak melok Kanjeng Nabi terus ya apa? Dia kan berpikir loh Kanjeng Nabi kok nyium batu. Karena Sayyidina Umar kan orang pinter juga. Dia orang apa itu ahli apa itu peperangan juga iya. Ketika Makanya itu dalam pakai agama, logika. Iya. makanya Karena dalam dia pakai agama logika. itu ada istilah amrun ta'abbud. Jadi Dia kadang mengikuti memang, Rasulullah. memang kadang ada yang irasional, Jadi ternyata abudi. luas banget dan ya sejarahnya panjang Pak. Dan ini yang belum diketahui banyak orang ya sejarah seperti ini. Bisa jadi karena mungkin pembelajaran yang ada di kurikulum ataupun di apa ya Di madrasah hanya sebatas Sederhana. sederhana dari Kanjeng Nabi ke sini. Mungkin yang setelah hanya sebelum Kanjeng cuplikan gitu aja. atau bahkan dari bukan Kanjeng Nabi, dari Nabi Ibrahim ke sini. Tapi Nabi Ibrahim ke sana kan mungkin jarang diekspos, dikupas sejak kapan dan mungkin baru tahu kali ini kalau ternyata itu tadi berdasarkan tafsir dari Al-Quran sudah ada penjelasan bahwasanya Ka'bah itu sudah didirikan jauh sebelum Nabi Adam hadir di dunia. Bahkan mungkin penciptaannya bersamaan dengan dunia ini, bahwa alam. Ya, karena kan sebenarnya kalau dari sisi biologi itu kan dunia ini kan apa sudah lama dan Adam ini tuh baru berapa ribu tahun. Setelah dunia terjadi, Iya. diciptakan. Dia sendiri sudah bermiliar. Dunia ini kan sudah berbeda. Atom baru berapa? Penghitungannya apa jaraknya masih bisa dihitung. Duriannya masih bisa dihitung semuanya. Gus kira-kira ya kalau melihat sedikit sejarah sebelum Nabi Muhammad hadir dan menjadi kenabian pada masanya, Ka'bah itu kan dipakai tempat peribadatan agama sebelumnya, bahkan tempat persembahan, berhala dan lain sebagainya. Sebelum itu kalau melihat dari zaman Nabi Ibrahim akidahnya sudah dibenahi. Berarti sudah terjadi beberapa kali pembenahan akidah, lalu hancur, bobrok moral masyarakat di situ, terus ada pembenahan lagi, hancur lagi, sampai Nabi Muhammad hadir, sudah ada penyempurnaan akidah. Nah kira-kira Gus menurut jenengan ini, bahwa alam ya, kira-kira besok nanti akhir zaman Ka'bah ini seperti itu lagi apa tidak? Karena melihat cerita tadi dari Nabi Ibrahim, terus disempurnakan, ada itu tadi yang saya sampaikan. Ka'bahnya apa ajarannya? Bukan ajarannya, Ka'bahnya. Kira-kira akhir zaman nanti masih, Ada melenceng akidah lagi. nah itu loh, kira-kira. Jadi kalau masalah Ini hanya intermezzo karena aja gini, Gus. dalam Al-Quran ini kan walan tajidali sunnatillahi tabdila. Jadi Gusti Allah ini menjadikan peradaban manusia ini pasti akan berulang terus, tabdila terus, Oh begitu. berulang terus. Nah, makanya itulah kenapa Allah itu mengutus seorang rasul. Itu karena untuk merubah moral dan akidah. Ya berarti secara tidak langsung ini juga menjadi tanggung jawab kita semua. Kita pertahankan akidah supaya Mekah, terutama Ka'bah ini masih dalam akidah. Nah, seperti sekarang paling tidak. Karena saya sempat ada dengar salah satu dawuh dari seorang ulama atau kiai, keberkahannya Ka'bah itu semakin hari semakin terkikis, berkurang. Kira-kira benar Gus ya? Keberkahannya Ka'bah. Ada yang pernah bilang gini, dulu aja sekian tahun yang lalu di Ka'bah itu orang Indonesia pakai kaos saja nggak berani. Tawaf pakai kaos pendek itu loh Gus. Harus ya paling tidak pakaiannya ya pakaian yang sesuai, meskipun itu ya sesuai
syariat bolehlah selama tidak membuka aurat. Tapi zaman sekarang kita jumpai itu banyak orang yang tawaf pun pakai Ka'bah, pakai kaos pendek. Oh ada. Jadi Banyak sekarang. kalau barokah itu bukan masalah Ka'bah dan tidaknya, itu urusan personal. Gitu ya. Iya, personal. Sampai sekarang gini loh Pak Eko, di sekitaran Ka'bah itu sudah ada sindikat-sindikat orang yang nggak benar. Apa itu terkait dengan itu? Ini mungkin sedikit melenceng, Iya. tapi masih dekat dengan Ka'bah lah menurut saya. Apa terkait dengan kebijakan itu Raja Arab Saudi itu, Kenapa? yang mungkin punya ambisius bakal akan menjadi pusat kota dunia itu? Nggak ada masalah. Gak ada masalah. Nggak ada. Soalnya realitanya kayaknya infonya loh guys, nggak tahu benar atau enggaknya. Wong dulu itu Ka'bah itu sebelum Fathu Mekah itu dalamnya itu ratusan patung. Berhala ya. Iya, benar. Kalau sekarang guys? Hah? Kalau sekarang? Sekarang udah kosong. Disingkirkan. Sejak Fathu Mekah kan sudah dihabisi. Sudah dieksekusi. Fathu Mekah itu Renovasi. itu semua Berarti dihabisi. kalau sekarang ada di Mekah itu yang Mas Oyong ceritakan ada sindikat-sindikat, ya mungkin itu menurut saya satu tanda pengganti daripada patung. Enggak ya mungkin. Karena banyak cerita dari Iya. orang yang umroh ataupun haji itu bisa dengan mudah mencium Hajar Aswad. Tak taunya setelah mencium Hajar Aswad dia Didekati dekat orang. Ternyata sebelumnya mencium dia dikondisikan beberapa orang. untuk dikomersialisasi. Nah, maksudnya. dikondisikan supaya dia memang nggak tertabrak oleh jamaah lain. Dia sudah ada mungkin ya berapa Berikan orang tempat lah, Mm-mm. katakanlah. berapa orang Diamankan. mengkondisikan supaya dia nggak tertabrak. Akhirnya dia dengan mudah mencium. Tapi setelah mencium Hajar Aswad, Iya. pikirnya nih, wah ini mungkin maunah atau karomah Ternyata orang yang mencium. Ternyata setelah keluar dari lokasi itu. tawaf, dia Dekati. didekatin dengan menyampaikan, kamu bisa mudah tadi itu atas bantuan kita semua. Kamu harus bayar. Nah itu yang sering terjadi. Oh. Makanya Masuk juga itu kan? Masuk. iya. Sebagai pertimbangan bisnis itu. Ya akhir zaman itu semuanya ibadah itu bisa jadi Komersil. iya bisa komersil. Makanya ini ironis. Bukan nih, hanya di seperti itu. Ka'bah. Lah sampean jenenge bukti iku barangnya tote popo ora sertifikat kabeh. Nah ya ini ironis ini. Ya itu kembali ke tadi Gus, katanya kan ini zaman kan berulang-ulang. Kemudian nanti mungkin kita kembali di mana sudah nggak ada akidah lagi dan sebagainya. Kebetulan karena ini nabi terakhir, ya dunianya sekalian dihancurkan sudah berulang-ulang kok balik terus ini. Kiamat ya. Kiamat sekalian. Tapi kan tetap ada garis lurus tadi ya Gus ya. Apa? Yang membawa kita kebenaran kan Ada. masih ada tetap itu. Walaupun sudah nyimpang-nyimpang. Oke. Oke, Selama masih kalau menurut saya sih selama masih ada aulia-aulia Allah itu lurus itu pasti Masih ada. pasti. makanya kata dekat itu kan ukuran akhir. Dari zaman Kanjeng Nabi la Allah sa'ata ya kori. Maksudnya itu Gus. Iya, maksudnya kiamat itu memang sudah dekat. Semakin mendekat. Dari zaman Kanjeng Nabi kata-kata dalam Al-Qur'an itu ya Dekat. iqtarabatis sa'ah. La Allah sa'ata kori. Kiamat sudah dekat. Dekat hitungan Itu akhir. pada zaman Nabi sudah disampaikan seperti Iya, itu. karena ini dekat, tapi kan ukurannya apa kan gitu. Tanda-tanda Bang ya. Gus. Karena hitungan dunia itu beda dengan Akhiran. akhiran. Iya. Ya semoga Ya, dekat ya, dari dulu memang kata-kata dari Kanjeng Nabi Al-Qur'an juga memang lala saat kori tetap dekat. Tapi memang Tapi ini- ukuran dekatnya dunia, hitungan dunia kan bertahun ribuan tahun. Dekat yang bagaimana kan? luar biasa cerita Ka'bah ini. Ini saya yakin masih banyak yang Banyak. belum diulas tentang cerita Ka'bah. Berarti kan terputus juga bagaimana mengembalikan lagi Hajar Aswad itu belum diceritakan. Ya. Oh, Nah, ternyata dari sini Nah itu nomor yang 35 tahun itu.
yang Jadi Hajar Sampai ketika Aswad usia Iya. 35 itu. Jadi Kanjeng Nabi Sebelum ketika- jadi nabi kan? Iya, sebelum jadi nabi. Sebelum nabi. itu yang ceritanya diangkat Ah, bersama-sama iya. itu Untuk merukunkan Itu kan setelah apa? Setelah semuanya Quraisy dan Bani terbangun, apa itu? tinggal Hajar Aswad yang belum dipasang. Pasang. Ini kan dari berbagai macam suku. Ya. Jadi Mekah ini berbagai macam suku, bukan hanya suku Quraisy. Quraisy. Suku Quraisy itu Mondar, suku yang terhormat dan juga terhormat. Makanya kadang Allah kenapa sih menjadi dari situ? Biar tidak apa? Rebutan gitu ya. Jadi nek terhormat itu kan paling enggak intervensinya kan enggak terlalu. Makanya ketika hijrah orang-orang dari kalangan Buddha dari kamu suruh berangkat dulu. Lah Kanjeng Nabi jenengan gak berangkat. Aku wong Quraisy. Sik cara ngono sik akeh sing belani lek gak mungkin dipateni cara ngono. Wis budal dhisik gak apa-apa. Karena bolone akeh sukunya. Dan orang dulu, orang Madinah, orang Mekah itu sukuisme sangat kuat. Tawuran ya tawuran tenan nih atas nama suku. Ya ketika sepertinya menarik sekaligus ini. Jadi gini, Kanjeng Nabi umur 35 tahun itu sudah dapat julukan Al-Amin. Jadi gini, ketika sudah Ka'bah sudah terbangun, Kembali ini kan tinggal ya. Hajar Aswad ini kan corona cendera mata daripada Ka'bah. Yang masang ini harus orang terhormat. Yang paling Kata-katanya siapa yang paling layak kan gitu. Cuma kan ini berebut. Pada akhirnya diputuskan begini oleh adiknya Walid itu. Apa namanya? Pokoknya keputusannya gini, siapa yang pertama kali besok paling pagi masuk ke area Ka'bah Masjidil Haram. Dilaleng Kanjeng Nabi untuk masuk. Wah ya ini. Dan ketika diputuskan Muhammad tidak ada perselisihan lagi. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak itu pernah sebelum Iya. jadi nabi. makanya sampai julukannya Al-Amin. Amin. Al-Amin itu sebelum jadi nabi. Nah, kenapa Kanjeng Nabi dimusuhi? Itu bukan perkara apa-apa. Karena menyebarkan Islam itu saja. Takut mengganggu, menghabisi agama nenek moyang mereka. Ya cara kasarane padha karo misalnya aku kiai biasa kondangan nang dindi, iki ana Muhammad aku anyar Wah, sing aku menghabisi tahlil ngisi berkat ya ngamuk ya Pak Dewi. Atau ada pesulap merah Ya itu. yang membahas masalah amplop. Kirain Kalau kiai jangan pakai amplop Iya. lah itu. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak pernah cacat dari segi moral. Makanya Kanjeng Nabi itu kaget ketika diramal apa bukan diramal sih. Waraqah bin Naufal ketika apa itu kan pamannya Khadijah ketika Kanjeng Nabi habis menerima wahyu itu kan dia gemetar dan takut karena tidak pernah ada makhluk itu yang selama tahanus beberapa tahun itu tidak pernah. Akhirnya tidak pernah ada makhluk yang gitu itu. Yaitu matur pada Waraqah bin Naufal yang ahli kitab Ori. Seandainya ketika nanti saya menangi terus ketika kamu diutus oleh Allah, nah, karena nanti kamu ini pasti akan diusir oleh umatmu sendiri, oleh kaummu sendiri. Yang datang itu apa? Malaikat Jibril. Kan janganlah takut karena kamu ini di akhir zaman. Ketika kamu nanti terusir dan saya masih hidup, saya orang pertama kali yang akan membela kamu. Kanjeng Nabi kaget, loh selama ini saya ini baik-baik saja, bahkan menjadi orang yang terpercaya di sebelah suku Quraisy di Masa Mekah. akan terjadi. Kenapa saya kok nantinya diusir? Nah, itu masih muncul. Nah, Kanjeng Nabi itu kaget. Gitu. Oke, oke. Itu menunjukkan apa? Bahwa Kanjeng Nabi ini secara moral tidak pernah cacat. Jadi dimusuhi itu karena menyebarkan agama. Oh, sebenarnya itu orang-orang Arab nggih, itu sebenarnya juga sudah sebelum jadi nabi itu sudah percaya sama Nabi Muhammad karena makanya moralnya sampai- sudah bagus Karena gitu. sampai Al-Amin itu. Julukan Alamin itu apa Gus artinya? orang yang paling bisa dipercaya. dapat dipercaya. Nggak seperti kita ini. Jadi Besok sekarang ngomong A, besok ya, jadi B. ketika Kanjeng Nabi ditunjuk, sudah sepakat kan Kanjeng Nabi kan yang masuk duluan di Haram itu. Ditunjuk. Kanjeng Nabi ini yang menunjukkan kelasnya.
sebagai orang yang bijaksana. Jadi disuruh cari apa? Kalau kasarnya sorban. Ya. Kanjeng Nabi sing naruh Z, semua dari masing-masing suku untuk memegang, suruh megang. Biar apa? Semuanya merasa yang muda. Baru setelah dekat Kanjeng Nabi sendiri yang menaruh. Kenapa Kanjeng Nabi yang menaruh? Karena nanti kalau tidak Nabi ya tawar lagi. Itu. Jadi mereka, oh iya, Menyatukan gitu. iya berarti Nabi ini bijaksana benar ini. Jadi tidak Menyatukan mau umat. saya yang duduk, saya semuanya melakukan. Jadi untuk juga merayakan semuanya disuruh untuk memegang. Itu kalau kebijaksanaan kayak gitu sekarang kira-kira ada nggak? Contohnya apa gitu? Timbuk. Ya, makanya ini bagian dari Ya kebijaksanaan kan masing-masing. makanya dari ini cerita ini mungkin kita bisa menauladani paling tidak ya Pak Mami. Nah, kita bisa semuanya atau enggak lah ya, semoga paling tidak dari inspirasi ini kan, oh ternyata Nabi kita itu luar biasa sekali dalam sejarah dan ceritanya. Ternyata kalau kita ulas kembali mungkin nggak cukup 1 hari 2 hari. Semalam aja belum selesai ini. Ini karena durasi Gus, Ya, kalau siap. kita tutup ya. Ya, Nanti kita sambung ke episode yang berikutnya. Siap. Oke, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, Mungkin bisa disimpulkan poin-poinnya. ya kesimpulannya Ya, kok malah gak tertidur malah. enggak, untuk kesimpulannya kita di episode berikutnya aja. Oh gitu ya. Karena ini panjang, ternyata menarik sekali pembicaraan hari ini. Ini Nyun Sewu Gus, pertanyaan terakhir. Ini kalau di SKS kan berapa SKS ini? Nilai ta'ala itu. 27 SKS. Bayarannya bayaran akhirat. Tutup dulu Mas. Oke, terima kasih atas bertemunya teman-teman di Pondok Al Muhammad II Sambong ini. Semoga tempat ini bisa menjadi saksi dalam rangka kita ya, belajar lebih baik lah. Paling tidak dengan cara seperti ini kita ngobrol-ngobrolnya. Termasuk juga nambah ilmu. Nah, bagian dari ilmu juga. Begadang syariah nih Pak. Boleh ngopi syariah, boleh begadang syariah. Udah berubah jadi begadang syariah, kemarin ngopi syariah, sekarang begadang Ya, syariah. jangan dirubah. Ngopi syariah aja lah. Lama-kelamaan jadi melek syariah. Sekarang ini begadang syariah kopi ini gak ono. Ini kan begadang yang ada perlunya. Oh, Kata Romaira. Oke, durasinya udah Iya. panjang banget ini. Jam 12. Ya, kasihan nanti pemirsa yang menyaksikan biar menyaksikan episode-episode berikutnya lagi. Nanti kita masih bersambung di episode berikutnya tentang ya ngopi syariah tadi, cerita-cerita tentang sejarah tentang Nabi Muhammad. Tapi saya yakin kalau cerita tentang Nabi Muhammad pasti banyak ilmunya, banyak yang kita tauladani. Kesimpulannya sedikit saja yang bisa saya simpulkan adalah tentang sejarah berdirinya Ka'bah. Ternyata memang Ka'bah itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemersatu umat Islam di seluruh dunia. Jadi semua umat Islam memang diperintahkan oleh Allah untuk satu komando dalam beribadah, yaitu menghadap kiblat. Maka dari itu tidak ada agama lain yang sekomando seperti ini, satu komando. Bahasa saya seperti itu, mungkin nanti bahasa yang lain bisa dirubah ataupun di apa ya namanya, Ya dirubah. atau dengan bahasa lain nggak apa-apa. Tapi yang paling tidak adanya Ka'bah sudah bisa membuat kita menjadi Lebih yakin. dan lebih yakin bahwasanya memang ajaran Islam itu ajaran yang paling sempurna. Jadi semoga semua yang menyaksikan acara ini dari cerita perjalanan dan sejarah Ka'bah, paling tidak siapa tahu, dan semoga saja baik kami yang ada di sini maupun pemirsa yang ada di rumah bisa berziarah di Ka'bah Amin. dengan perantara umroh maupun haji. Amin. Allahumma amin. Sekian, nanti kita sambung lagi di episode berikutnya dengan pembicaraan dan tema yang lebih menarik lagi tentang agama Islam, bahkan tentang semuanya lah yang terkait dengan kehidupan kita. Cukup sekian dari kami, dari Pondok Pesantren Al Muhammad II Sambong. Kami akhiri pada episode kali ini. Kita jumpa lagi untuk episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.